Salve para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi Senin 26 Agustus 2024. Para sahabat, seringkali kita menafsirkan bahwa orang kaya sulit untuk masuk surga dibandingkan dengan orang miskin karena tuntutannya lebih besar. Padahal tidak 100% seperti itu. Kalau kita baca dalam kitab suci, justru tuntutan orang miskin itu lebih besar. Memberi ketika kita berada dalam kelimpahan itu memang mudah, tetapi memberi ketika berkekurangan itu tantangannya lebih besar. Nah, Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 2 ayat 5 mengatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin di dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Dalam kalimat ini kita bisa merasakan bahwa tantangan orang miskin itu justru besar. Mereka harus menunjukkan kekayaan imannya. Namun sebenarnya dalam bacaan Injil, Tuhan tidak sedang membicarakan tentang kekayaan fisik. Bukan itu fokus utamanya. Yang menjadi fokus utama adalah kemampuan untuk berkorban bagi sesama. Maka kalau kita berbicara tentang pengorbanan, siapapun bisa melakukannya, entah orang kaya atau orang miskin. Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang miskin tapi hidupnya tidak baik, tentu sulit untuk selamat. Nah, yang kaya tetapi hidup dalam kebenaran dan ketetapan Tuhan, tentu akan diselamatkan. Persoalannya adalah banyak dari kita yang tidak mau berkorban. Lebih banyak mempertanyakan keuntungan. Kalau saya masuk gereja, saya dapat apa? Kalau saya ikut tim liturgi, saya dapat apa? Kalau saya ikut tim lektor pemazmur, keuntungannya bagi saya apa? Jangan-jangan saya hanya dibuat sibuk dan menghabiskan waktu saya. Pengorbanan adalah jalan yang dipilih, yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita. Nah, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi berarti kita harus mengikuti jalan itu. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah jalan salib. Lebih tepatnya adalah jalan pengorbanan. Berapa banyak dari kita yang mau berkorban dengan mudah? Berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi orang lain. Ada juga orang yang berpikir bahwa datang ke gereja, mendengarkan sabda, menerima komuni itu sudah cukup. Itu memang menunjukkan bahwa seseorang itu kaya secara rohani, tapi itu tidak cukup. Dan itulah yang ditegaskan Yesus, ya. Kekayaan spiritual yang kita miliki harus dilengkapi dengan pengorbanan. Tidak ada maknanya kalau kita rajin datang ke gereja, kita mendengarkan sabda dan menerima komuni, tetapi ketika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan, kita menutup mata, pura-pura tidak melihat atau tidak tahu. Tanggapan Yesus terhadap pernyataan Petrus menekankan pentingnya berkorban. Barang siapa meninggalkan. Kalimat ini secara otomatis menunjukkan bahwa Yesus mau agar kita itu berkorban terlebih dahulu. Kekayaan iman yang kita dapat ketika mendengarkan sabda dan menerima komuni harus mendapatkan kepenuhannya dalam tindakan kita yang mau berkorban bagi sesama. Hal sederhana misalnya, mengunjungi orang sakit. Mungkin bagi kita itu merupakan beban fisik dan materi ketika kita mengunjungi orang sakit. Tetapi bagi orang sakit, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dengan demikian, mereka akan melihat cinta Tuhan kepada mereka melalui kehadiran kita. Ingat bahwa Yesus mengorbankan dirinya bagi kita agar kita dapat hidup. Kita juga diajak untuk rela berkorban bagi orang lain di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Waktu dan tenaga yang kita curahkan untuk memperhatikan orang lain itu tidak akan membuat kita rugi. Justru kita akan semakin kaya akan cinta. Ingatlah bahwa kekayaan terbesar yang kita miliki di dunia ini bukanlah tentang kekayaan materi, melainkan tentang cinta. Uang, kekuasaan, dan ketenaran tidak membuat kita damai dan tentram, namun akan selalu dipenuhi dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Sedangkan cinta membuat kita damai dan tenang, serta membuat hidup kita itu menjadi semakin bermakna. Bukankah itu adalah tujuan hidup kita di dunia ini? Bermakna bagi sesama dan bagi Tuhan.
Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.